Lewat Lukas 2 ayat 7, kita belajar sebagaimana dituliskan di sini, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pada episode sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang kain lampin, apa maknanya bagi kita. Dan hari ini izinkan saya menjelaskan sedikit tentang palungan. Nah, kita tahu bahwa palungan itu adalah tempat di mana biasanya ternak makan dan minum. Kalau ternaknya sudah selesai makan dan minum, maka palungan itu hanya tinggal sisa-sisa makanan dan juga barangkali sisa minuman yang ditinggalkan oleh sang ternak. Tetapi sang juru selamat dilahirkan, diletakkan di sana, di atas palungan. Apa maknanya bagi kita? Apakah tidak ada tempat yang lain yang lebih layak bagi dia, yang adalah raja dari segala raja? Bukankah itu tempat yang hina? Jangankan raja di atas segala raja, anak petani, orang biasa, anak pemulung, orang rendahan seperti saya sekalipun tidak akan pernah mengizinkan istri saya melahirkan anak di dalam palungan dan meletakkannya di dalam palungan. Setidak-tidaknya ada pilihan lain, tempat yang lebih bersih. Apa maknanya ini bagi kita? Mengapa Yesus memilih tempat seperti ini? Yang pertama, Yesus ingin mengajarkan kita, dunia ini sedemikian sombong. Dunia ini terlalu fokus dengan kemegahan-kemegahan diri sendiri. Yesus ingin menyadarkan kita, marilah kita kembali kepada kesederhanaan. Bukankah ketika kita ingin mengejar ini dan itu, akhirnya kita berkonflik satu dengan yang lain, dan akhirnya kita bahkan berkonflik dengan Tuhan, karena gara-gara mengejar ini dan itu, lalu kita mengabaikan tugas-tugas kehambaan kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, asal ada makanan, cukuplah. Palungan, sungguh peringatan keras kepada kita, supaya kita memiliki hidup yang sederhana. Makna yang kedua adalah palungan lambang kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya dengan cara itu, kita boleh mengenal Dia. Dia menjangkau kita dengan merendahkan dirinya. Kita Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ke-7 berkata, yang walaupun merupakan Allah, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang layak untuk dipertahankan, melainkan merendahkan dirinya dan taat sampai di kayu salib. Yesus Kristus mengajarkan kita lewat palungan itu, milikilah kerendahan hati dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga adalah, palungan itu berisi tentang kita yang kotor. Kita yang kotor, yang sebetulnya tidak lebih daripada sampah, dan tidak akan pernah dimuliakan kecuali dikuduskan, disucikan, dibersihkan oleh sesuatu, oleh seseorang yang sanggup menyucikannya. Dan dia adalah yang kudus, yang mulia, Yesus Kristus. Palungan itu adalah saya dan saudara yang kotor najis. Tapi dia sangat mengasihi kita. Dia mau palungan itu menjadi bagiannya. Dia mau ada di tengah-tengah palungan itu. Dia mau berbaring di sana supaya dia dapat membersihkannya, supaya dia dapat menyelamatkan kita. Bukankah 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan Allah. Palungan itu saya dan saudara.
Kiranya pesan Natal ini membawa kesadaran kepada kita untuk semakin hari, semakin mencintai Tuhan Yesus yang sudah melakukan segalanya karena cintanya yang besar kepada kita. Tuhan Yesus memberkati saudara.